Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke, sore hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk bareng-bareng menanam terong yang tadi pagi saya dikasih oleh teman kantor. Iya, supaya pemirsa tidak hanya mirsani saya nanam terong aja. Ada baiknya ya, alangkah baiknya di samping nanti pemirsa bersamai saya untuk menanam terong ini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk pemirsa gitu kan, informasi-informasi yang terkait dengan budidaya, mungkin ada tips-tips atau trik-trik yang saya pernah alami, saya bagikan ke pemirsa gitu, pengennya sih begitu ya pemirsa ya. Proses budidaya dimanapun tempatnya, mau di lahan, mau di pot, mau di polybag ya, prinsip dasar di proses budidaya itu sebenarnya ada pada media tanamnya ya pemirsa ya. Jadi ketika kita ingin tanaman kita itu berkembang, tumbuh dan berkembang dengan baik ya, media tanam ini harus betul-betul menjadi perhatian khusus ya. Ya, kenapa saya katakan media tanam ini sangat penting sekali? Karena di media tanam inilah pemirsa, sejatinya tanaman ini menggantungkan dirinya, menggantungkan hidupnya ya. Jadi tanpa media tanam yang baik, saya kira apapun tanamannya tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu nanti di video kali ini saya ingin menginformasikan ke pemirsa sesuai dengan pengalaman yang di cabai kemarin ya, bagaimana kita membuat racikan media tanam untuk tanaman terong ini nanti pemirsa ya, dari bekas-bekas media tanam yang sudah digunakan ya. Ini ada dua yang kemarin sudah saya sudah saya berikan perlakuan. Jadi setelah selesai menggunakan di pertanaman yang pertama, ini kan tanaman yang pertama ini bekas tanaman tomat ya. Nah, karena terong dan tomat ini adalah saudara sepupu ya, saudara sepupu, saya katakan saudara sepupu ya, saudara dekat lah gitu ya. Ya, saudara dekat, dan tentunya hama dan penyakitnya pun tidak jauh-jauh berbeda ya, tidak jauh-jauh berbeda. Di media tanam bekas tanaman tomat ini tentunya jika ada pernah tanaman tomat ini terserang penyakit, kemungkinan besar juga akan terbawa di medianya dan bisa jadi menyerang tanaman terong ini ya. Oleh karena itu media tanam ini nanti kita akan berikan perlakuan untuk mengurangi ya, paling tidak ya, bakteri-bakteri patogen yang ada di media yang bekas tomat ini, agar supaya tidak menyerang tanaman terong kita ya. Nah, seperti apa perlakuan medianya? Ini dia pemirsa nih. Oke pemirsa, jadi ini adalah bekas media tanam tomat yang kemarin ya pemirsa ya. Nah, nanti media yang sudah kita bongkar kembali ini kita coba berikan perlakuan sedikit ya. Yang pertama adalah nanti media ini kita akan tambahkan kapur dolomit ya pemirsa ya. Kita akan tambahkan kapur dolomit. Kemudian yang kedua, kita berikan tambahan pupuk organik cair yang kita miliki. Kalau misalnya yang memiliki kompos, silahkan pakai kompos ya. Kebetulan karena saya tidak tidak punya kompos ya, tidak punya kompos, saya menggunakan POC dari lindi ya. Ini POC lindi yang sudah jadi, kita tambahkan di sini. Kemudian kita aduk. Nah, untuk POC-nya ya, saya tidak mengencerkan lindinya, tapi langsung cairan lindinya langsung diberikan ke sini. Nah, ini pekat sekali. Nah, sebenarnya tidak masalah ya, lebih pekat lebih bagus, lebih banyak lebih bagus juga sih sebenarnya. Tidak ada masalah, karena memang belum ada tanaman yang yang kita tanam di media ini ya. Jadi ini
fungsinya untuk mensuplai unsur hara nanti yang ada di media ini pemirsa. Jadi kita berharap nanti dari unsur hara yang ada di sini bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau siap dimanfaatkan, siap digunakan untuk tanaman tumbuh dan berkembang optimal ya. Oke pemirsa, jadi seperti itu ya, sederhana sih sebenarnya, tidak perlu neko-neko ya persiapan medianya. Nah setelah ini pemirsa, jadi ini media tidak kita gunakan langsung, tapi kalau bisa dikering anginkan terlebih dahulu atau dijemur ya terlebih dahulu di sinar matahari langsung. Kebetulan sampai hari ini masih belum ada hujan turun, jadi mataharinya sangat panas sekali dan ini cukup baik sekali dan cukup menguntungkan ya buat kita untuk menjemur terlebih dahulu campuran media yang sudah kita kita ramu ini, dengan harapan jika ada bibit-bibit penyakit yang terbawa dari media sebelumnya itu bisa paling tidak ya bisa mati dan bisa berkurang lah jumlahnya begitu, sehingga nanti tidak akan membahayakan ke tanaman yang berikutnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah jika ingin pertanaman kita itu bertumbuh dan berkembang bagus, maksimal, baik, optimal, ya kunci utamanya adalah di media tanamnya ya bisa. Kalau media tanamannya sehat, media tanamnya bagus, media tanamnya baik, media tanamnya subur, udah. Hal-hal yang tidak kita inginkan ya serangan hama kemudian penyakit itu paling tidak bisa diminimalisir. Oke pemirsa, jadi setelah ini selesai dikering anginkan, kemudian bisa kita masukkan kembali ke pot galon yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman berikutnya ya pemirsa ya, bisa dimasukkan. Nah bagi yang memiliki kompos bisa ditambahkan dengan kompos juga ya, untuk memperbaiki struktur tanahnya, struktur media ya, struktur tanahnya, struktur medianya ya, untuk memperbaiki struktur media tanam ini pemirsa. Jadi luas aja ya pemirsa ya, bertanam itu sebenarnya tidak terlalu jelimet-jelimet amat gitu kan. Oke pemirsa, jadi ini adalah tampilan media tanam yang sudah siap akan kita gunakan ya. Kelihatannya apa ya, tampilannya itu kelembabannya cukup terjaga ya. Setelah kita ini udah beberapa hari setelah ini ya, setelah kita berikan perlakuan, kita cek ini ya tidak kita siram tapi kelembabannya cukup bagus. Mudah-mudahan nanti media tanam ini bisa membuat tanaman terong ini jadi tumbuh dan berkembang lebih baik ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.